Belum lama ini, tim nasional Indonesia kelompok usia 23 tahun telah berjuang untuk memperebutkan satu tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong harus melakoni laga playoff setelah sebelumnya harus takluk dari Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Harapan untuk bisa mencatatkan sejarah dengan tampil di ajang Olimpiade harus pupus setelah takluk dengan Gini di babak playoff. Terakhir kali tim nasional sepak bola Indonesia mengikuti ajang tersebut adalah pada tahun 1956 pada Olimpiade Melbourne. Kita lupakan sejenak kegagalan Indonesia dalam mengirimkan tim nasional sepak bolanya ke ajang 4 tahunan ini. Mari kita cek fakta apa saja pada gelaran Olimpiade yang akan diselenggarakan di Paris 2024. Olimpiade atau festival atletik berasal dari Yunani kuno dan dihidupkan kembali pada akhir abad ke-19. Sebelum tahun 1970-an, Olimpiade secara resmi terbatas pada kompetitor dengan status amatir. Tetapi pada tahun 1980-an banyak acara yang dibuka untuk atlet profesional. Saat ini, Olimpiade terbuka untuk semua, bahkan atlet profesional papan atas di cabang olahraga bola basket dan sepak bola. Olimpiade kuno mencakup beberapa cabang olahraga yang sekarang menjadi bagian dari program Olimpiade musim panas, yang terkadang telah mencakup pertandingan sebanyak 32 cabang olahraga yang berbeda. Pada tahun 1924, Olimpiade musim dingin disetujui untuk olahraga musim dingin. Olimpiade telah dianggap sebagai kompetisi olahraga terkemuka di dunia. Pada Olimpiade edisi kali ini, Prancis ditunjuk sebagai tuan rumah. Biasanya acara pembukaan dan penutupan merupakan acara yang bakal dinantikan oleh para penggemar. Karena disitulah akan dipertontonkan sebuah pagelaran yang menakjubkan. Untuk upacara pembukaan dan penutupan pada edisi kali ini, Tony Estanguet sebagai Presiden Komite Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024 menggunakan kata-kata seperti megah dan agung. Inovasi untuk edisi kali ini adalah keinginan agar sebagian acara dibuat di dalam kota sebagai upacara pembukaan dan penutupan di Sungai Seine. Keinginan ini bertujuan untuk menyoroti warisan budaya dan menawarkan penawaran tiket yang luas kepada publik. Berikut adalah fakta menarik yang harus Anda ketahui tentang pertandingan Olimpiade musim panas Paris 2024 yang akan dimulai pada hari Jumat, 26 Juli 2024. Dan akan berakhir pada hari Minggu, 11 Agustus 2024. Yang pertama, upacara pembukaan yang luar biasa di Sungai Seine. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade musim panas, upacara pembukaan akan berlangsung di luar stadion. Inovasi untuk edisi kali ini adalah keinginan bahwa sebagian acara akan dilangsungkan di kota. Sebagai upacara pembukaan akan dilangsungkan di Sungai Seine. Tujuan diselenggarakannya di luar stadion adalah untuk menyoroti warisan dan menawarkan tiket yang luas kepada publik. Penyelenggara berencana untuk memiliki lebih dari 600.000 penonton di berbagai jembatan dan di tepi sungai. Acara ini akan membentang sepanjang 6 km, sekitar 3,7 mil, mulai dari jembatan Austerlitz hingga jembatan Iéna, di sebelah Menara Eiffel. Perjalanan akan berakhir di depan Trocadero Square, di mana pertunjukan dan upacara terakhir akan berlangsung. Yang kedua, Paris akan menjadi kota kedua yang menjadi tuan rumah Olimpiade sebanyak 3 kali. Olimpiade 2024 merupakan kali ketiga untuk Paris sebagai tuan rumah. Sejauh ini, hanya London yang telah mencapai jumlah 3 kali penyelenggaraan. Selain itu, Prancis sebagai negara tuan rumah akan menjadi tuan rumah untuk ke-6 kalinya. Negara ini pernah menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada tahun 1900 dan 1924. Keduanya diselenggarakan di Paris. Serta Olimpiade musim dingin pada tahun 1924 di kota Chamonix,
1966 di kota Grenoble, dan 1992 di kota Albertville. Untuk mewujudkannya, ada kesepakatan Olympic Twinning antara Komite Olimpiade Internasional, Paris 2024, dan Los Angeles 2028. Perjanjian ini disahkan pada 13 September 2017 di ibu kota Peru. Kompromi bersejarah ini membuat kedua kota tersebut bergabung dengan London sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas sebanyak 3 kali, dengan Paris menyatakan keinginannya untuk menjadi tuan rumah pertama dan merayakan ulang tahun ke-100-nya. Olimpiade terakhirnya pada tahun 1924. Los Angeles mendapatkan kepastian untuk menyelenggarakan Olimpiade tanpa proses bidding. Yang ketiga, seniman dari Lyon, Woodkid telah mengubah lagu untuk serah terima Olimpiade musim panas Paris 2024. Woodkid, salah satu artis Prancis yang sedang naik daun di Prancis dan luar negeri, telah menambahkan tanggal khusus dalam tur internasionalnya pada bulan Agustus 2021 untuk merayakan upacara serah terima dari Olimpiade Tokyo 2020 ke Paris 2024. Di hadapan juara Olimpiade 3 kali dan anggota Komite Olimpiade Internasional Tony Estanguet, serta para peraih medali yang kembali dari Olimpiade Tokyo 2020, Woodkid menggelar konser gratis di Paris. Untuk acara tersebut, seniman asal Prancis ini mengubah musik orisinal yang diberi nama Prologue, yang dibuatnya setelah menonton berjam-jam rekaman kompetisi olahraga untuk mencari inspirasi. Musik ini digarap bersama Orkestra Nasional Prancis dan Paduan Suara Radio Prancis. Yang keempat, logo yang telah memicu komentar dan perdebatan publik. Logo lama Menara Eiffel yang bercampur dengan angka 24, yang diakui secara global, telah diganti pada tanggal 21 Oktober 2019. Menara Eiffel mungkin merupakan simbol terbaik untuk mewakili Prancis di luar negeri. Logo baru ini sekarang menggabungkan representasi yang berbeda, yaitu medali emas, api, dan Marianne. Marianne adalah versi tahun 20-an yang merupakan anggukan jelas untuk Olimpiade tahun 20-an pada tahun 1924. Dia adalah simbol Republik Prancis dan mewujudkan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan Prancis. Semuanya tampak sempurna untuk mewakili Prancis dalam hal sejarah dan nilai-nilai. Namun, kritik dengan cepat muncul di Twitter atau X, dengan banyak yang menunjukkan kemiripan Marianne dengan meme populer di Amerika Serikat, Karen. Di pihak Prancis, beberapa orang menganggap logo tersebut sangat mirip dengan logo aplikasi kencan Tinder, atau logo partai sayap kanan FN. Beberapa orang bahkan mengejeknya dengan mengubahnya menjadi logo penata rambut. Yang kelima, Olimpiade musim panas Paris 2024 diprediksi akan menjadi kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Paris. Segera setelah dikonfirmasi bahwa kota Paris akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2024, banyak orang bertanya tentang kehidupan ekonomi kota. Apakah tanggung jawab ini akan menjadi peluang atau sebaliknya? Ajang ini akan menjadi kesempatan untuk memodernisasi kota, karena para atlet akan ditempatkan di infrastruktur tertentu seperti Olympic Park. Olimpiade 2024 juga akan menciptakan 150.000 lapangan pekerjaan baru, belum lagi para pedagang dan hotel akan mendapatkan keuntungan dari pendapatan turis yang kuat. Diperkirakan akan ada 15 hingga 20 juta pengunjung dan pendapatan sekitar 3,5 miliar euro, atau sekitar 60,5 triliun rupiah. Yang keenam, biaya yang rendah untuk menyelenggarakan Olimpiade Paris 2024. Meskipun total anggaran untuk memastikan kelancaran acara ini sekarang diperkirakan mencapai 7,3 miliar euro, atau sekitar 126,2 triliun rupiah, dibandingkan 6,8 miliar atau sekitar 117,5 triliun rupiah di awal. Anne Hidalgo, wali kota Paris,
menekankan bahwa infrastruktur sudah hampir selesai dan setengah dari anggaran ini akan disediakan oleh tiket, 1,1 miliar, dan Komite Olimpiade Internasional, 1,5 miliar. Dibandingkan dengan anggaran Olimpiade Tokyo 2020 yang mencapai 15,4 miliar dolar, atau sekitar 247 triliun rupiah, beberapa pihak menilai anggaran Paris 2024 kali lebih murah karena berada di bawah 10 miliar euro, atau sekitar 160,4 triliun rupiah. Pembangunan gedung-gedung yang akan digunakan kembali setelah Olimpiade dan infrastruktur yang ada, 95% dari peralatan yang direncanakan untuk Olimpiade sudah dibangun, akan mengurangi tagihan keseluruhan. Oleh karena itu, para penanggung jawab berencana untuk membangun hanya pusat akuatik, arena tertutup, dan desa Olimpiade. Yang ketujuh, masalah transportasi yang diprediksi tidak akan selesai tepat waktu di Paris untuk Olimpiade musim panas Paris 2024. Sebagian dari uang yang diinvestasikan dalam penyelenggaraan ini dialokasikan untuk penyelesaian Grand Paris Express, sebuah sistem jalur metro baru yang dianggap sebagai proyek transportasi paling ambisius di Eropa. Jalur metro baru ini akan menghubungkan daerah pinggiran kota dengan kota dan memfasilitasi akses ke bandara dan titik-titik penting lainnya. Namun, proyek ini tidak akan selesai tepat waktu, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap jalur metro yang sudah ada dan perjalanan dengan mobil. Yang kedelapan, ajang surfing Olimpiade akan diadakan di Tahiti. Komite Olimpiade Internasional telah menyetujui keinginan penyelenggara untuk memindahkan kompetisi surfing ke jarak lebih dari 15 km dari Prancis. Lebih tepatnya 15.706 km menurut Google. Ini adalah Polinesia Prancis di Pasifik. Penyelenggara lebih memilih lokasi ini daripada pantai Atlantik Prancis. Tidak boleh dilupakan bahwa Prancis memiliki salah satu wilayah laut terbesar di dunia. Dan tidak diragukan lagi adalah keinginan untuk menyoroti wilayah Prancis yang indah ini. Pihak penyelenggara mengindikasikan di akun Twitter mereka bahwa mereka telah memilih kota Teahupo'o, di pantai barat daya Pulau Polinesia Prancis. Tweet tersebut disertai dengan foto ombak berkaca-kaca yang membuat Teahupo'o terkenal. Ibu kota Prancis akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas Paris 2024 mendatang dan akan diselenggarakan pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Akan dipenuhi dengan hal-hal baru untuk Olimpiade ini yang akan menyaksikannya. Misalnya, untuk pertama kalinya kompetisi breakdance, panjat tebing, seluncur es, dan surfing. Karena pandemi global, siklus Olimpiade akan dipersingkat menjadi 3 tahun, bukan 4 tahun seperti biasanya. Meskipun beberapa fakta telah menimbulkan kontroversi, sebut saja Olimpiade surfing di Tahiti, logo yang dianggap tidak orisinil, atau kekhawatiran polisi tentang keamanan selama upacara pembukaan di Sungai Seine. Pihak penyelenggara tampaknya telah siap menyambut acara besar dunia ini dan menerapkan semua cara untuk memastikan kelancaran acara. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya dari seluruh penjuru dunia. Ingat, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru dan menakjubkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan teruslah menjadi penasaran. Salam pengetahuan.